Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Erik Rahman. Dan di video ini saya akan memasang steering wheel controller universal atau remote steer universal. Dan saya akan memasang remote steer universal ini di mobil Nissan Grand Livina. Nah, sebenarnya untuk Nissan Grand Livina itu sudah ada remote steer yang khusus ya, yang bisa dipasang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan sini. Nah, tapi harganya itu lumayan agak mahal ya, di atas Rp500.000. Dan cara pasangnya juga lumayan rumit kalau menurut saya. Soalnya yang pertama kita harus membongkar setir dulu. Kemudian kita juga harus membongkar head unit, dan yang terakhir instalasi kabel di bawah setir sini ke head unitnya. Dan itu ada sekitar 8 pin kabel ya, kabel 8 pin, dan kita juga harus ngerti jalur kabelnya. Nah, tapi kalau remote steer universal ini dia cukup murah ya. Ini saya beli harganya Rp135.000. Dan isinya itu ada remote steernya, dan cara pasangnya juga cukup mudah ya. Kita cuman tinggal menempelkan saja di sini, dan kemudian juga ada mur dan bautnya untuk mengencangkan di setirnya, dan yang terakhir ada Bluetooth receiver ya. Nah, nanti ini kita hubungkan ke head unitnya. Nah, jadi koneksi dari remote steer ini ke head unitnya menggunakan Bluetooth ya. Dan di dalam remote-nya ini ada baterai, dan jenis baterainya itu baterai CR2025 ya. Dan itu sih biasanya kuat untuk bertahun-tahun ya si baterainya tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, koneksi dari remote steer ke head unitnya menggunakan Bluetooth ya. Dan ini si Bluetooth receivernya yang akan kita hubungkan ke head unitnya. Dan untuk kabelnya cukup simple ya, dia ada 4 kabel, 2 kabel untuk powernya. Nah, ini nanti disambungkan ke kabel positif dan negatif head unit, kemudian 2 kabel lagi untuk remote steernya. Oke, sekarang kita langsung pasang saja. Dan yang pertama kita akan bongkar dulu head unitnya untuk memasang si Bluetooth receivernya ke head unitnya. Oke, yang pertama kita buka dulu skrup yang ada di bawah sini menggunakan obeng kembang. Kemudian kita lepaskan dulu knob AC-nya. Kemudian kita tarik sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan panelnya secara kuat ya. Ini karena agak keras, jadi kita tarik agak keras saja. Kalau agak keras bisa sambil digoyang-goyang ya. Kemudian kita lepaskan kabel tombol hazard. Dan juga lepaskan kabel untuk lighternya. Kemudian kita lepaskan skrup head unitnya. Nah, setelah semua skrupnya dibuka, kemudian kita tarik saja head unitnya.
Nah, cara pasangnya cukup simpel ya. Nah, ini si Bluetooth receivernya dia ada 4 kabel. Nah, dan di sini juga ada keterangannya kabel yang merah. Nah, kabel yang merah ini kita pasangkan ke kabel yang merah di head unitnya. Kemudian kabel yang hitam atau kabel groundnya kita sambungkan ke kabel yang hitam di head unit. Kemudian untuk kabel yang warna orange, atau di sini ada tulisannya ya Q1 atau SWC1 atau AD1. Nah, SWC1 ini yang warna orange kita sambungkan ke steering wheel kontrol 1 ini. Nah, ini ya, ini disingkat jadi SWC, steering wheel control 1 atau SWC1. Dan kabel yang terakhir yang warnanya gray atau SWC2. Nah, yang ini kita sambungkan ke kabel yang ada tulisannya steering wheel control 2. Kalau di head unit saya dia untuk yang warnanya hijau ya. Oke, sekarang kita sambungkan dulu kabelnya. A few moments later. Ya, ini kabel-kabelnya sudah saya sambungkan dan sudah saya pasang isolasi juga. Sekali lagi saya ulangi ya, yang warna merah disambungkan ke ACC plus, yang warna merah juga yang ini. Kemudian kabel yang hitam, kabel ground, disambungkan ke kabel yang warna hitam juga yang ini. Kemudian kabel yang warna orange atau SWC1 disambungkan ke kabel remote atau steering wheel control 1 yang ini. Kalau di head unit saya ini warnanya warna abu-abu atau warna grey. Kemudian kabel yang terakhir yang warna grey atau SWC2 disambungkan ke switch control 2. Kalau di head unit saya ini warnanya warna hijau ya. Oke, sekarang kita pasangkan dulu head unitnya, terus kita tes ya. Ya, sebelum dites saya akan pasangkan dulu remote setirnya di setir sini. Dan cara pasangnya cukup mudah ya. Kita tinggal tarik saja si apa ini namanya. Ya, pokoknya inilah, kita pasangkan ke setirnya. Ya, setelah dipasang kita kencangkan dengan baut dan mur yang sudah disediakan. Ya, ini remote setirnya sudah saya pasang ya. Dan sekarang kita coba sinkronkan dulu dengan head unitnya. Oke, untuk sinkronisasi di head unitnya kita masuk ke home ya. Kita masuk ke home, kemudian di setup dan cari yang steering wheel. Nah, kalau di head unitnya Sansui ini menunya SWC ya, atau steering wheel controller. Kita klik dulu, kemudian steering wheelnya atau setir kemudinya di on kan ya. Kalau misalkan off, kita on kan dulu, kemudian kita klik pelajaran. Kalau bahasa Inggris mungkin learning ya. Nah, caranya kalau di Sansui kita tekan tombolnya secara bersamaan.
Nah, kita hapus dulu settingan yang ada. Nah, kemudian kita tekan ya. Misalkan kita mau setting yang next dulu, kita tekan next ini, dan next yang ada di steering wheel controller atau remote setirnya secara bersamaan ya. Nah, ini saya agak susah nih sambil megang kamera. Oke, kameranya saya simpan dulu ya. Oke, yang pertama saya akan mulai dari urutan di remote setirnya ya. Yang atas ini untuk yang telepon, kita tekan secara bersama-sama. Nah, sampai si tombol yang ada di head unitnya ini berubah warnanya menjadi gray ya. Kemudian volume positif, kemudian volume negatif, kemudian previous, kemudian next, dan yang terakhir mute. Nah, ini sudah selesai, dan kalau sudah selesai ditekan tombol yang checklist ini. Nah, sekarang kita tes ya. Oke, kita play dulu ya. Sekarang kita tes yang volume up-nya. Ya, ini berhasil ya. Nah, berfungsi, naik. Sekarang kita tes yang volume down-nya. Ya, berfungsi juga. Dan sekarang tombol next-nya, tombol next yang ini. Ya, sudah pindah ya ke track selanjutnya. Kemudian kita coba next lagi. Ya, sudah pindah lagi. Next lagi. Kita next lagi. Stay maki di depan HP tak? Ya, alhamdulillah sudah berhasil ya. Sekarang previous belum, previous. Ya, sudah bisa juga. Previous lagi. Ya, sudah bisa. Dan sekarang yang terakhir, tombol mute. Ya, bisa juga ya. Ini mute-nya sudah aktif. Ya, alhamdulillah semua fungsi. Ini sih ada sih satu yang belum saya tes, yang tombol telepon ini. Tapi ini saya jarang pakai ya, telepon di mobil. Jadi kayaknya yang tombol telepon ini saya skip aja ya. Yang penting tombol volume up-nya, volume down, previous, next, dan mute-nya sudah berfungsi semua. Dan ya, alhamdulillah proses pemasangan remote steer universal ini sudah selesai. Dan remote steer universal ini bisa dipasang untuk semua jenis head unit ya, selama head unitnya support steering wheel controller. Dan remote steernya ini bentuknya lumayan pipih ya, lumayan compact lah. Jadi ini sih nggak mengganggu
mengganggu tangan ya ketika membelokkan setir. Dan tombolnya juga cukup enak sih, cukup simpel sih, cukup tekan-tekan sini aja. Dan ya ini sama sekali nggak mengganggu sih kalau menurut saya ya, cukup simpel lah. Ya, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin pasang remote setir universal yang cukup murah meriah. Dan cara pasangnya pun lumayan mudah ya, tidak terlalu sulit. Cukup membongkar head unit, pasang Bluetooth receivernya, dan pasang remote-nya di setir seperti ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erik Rahman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.